Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jihan Indesisvia di channel Jihan Indesisvia. Pada video kedua ini, saya di sini akan menjelaskan tentang firewall. Nah, sebelum masuk ke materi, kita langsung opening dulu yuk. Ini dia. Nah, tadi sudah opening kita. Nah, sekarang jangan lupa tekan subscribe, karena subscribe itu gratis dan gratis. Nah, setelah kalian memencet tombol subscribe, jangan lupa pencet tombol loncengnya untuk mengetahui video-video berikutnya dari channel ini. Dan setelah itu, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Nah, sudah, langsung saja kita ke materi. Oke, jadi kita sekarang menuju fungsi firewall pada jaringan komputer. Pengertian firewall, yang pertama kita firewall merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, atau suatu sistem dengan tujuan melindungi, baik dengan menyaring, membatasi, bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Firewall disebut juga sebagai pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang sifatnya publik atau dapat diakses oleh siapa saja, sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi dan dilakukan penyaringan supaya aliran data dapat dikendalikan, mencegah bahaya atau ancaman yang datang dari jaringan publik. Ini dia topologinya. Dari ada di sini firewallnya. Nah, ini adalah firewall, bisa berupa software ataupun hardware yang menuju ke internet dan dihubungkan ke private network dan ke PC di sini. Nah, seperti itu. Langsung saja, di kedua ada karakter dan fungsi firewall secara umum. Ada beberapa karakteristik firewall, yaitu sebagai berikut. A. Semua jaringan komunikasi melewati firewall. B. Hanya lalu lintas resmi yang diperbolehkan oleh firewall. C. Memiliki kemampuan untuk menahan serangan internet. Selain beberapa karakteristik di atas, firewall juga memiliki karakteristik sebagai pengontrol dan mengawasi arus paket data yang mengalir di jaringan. Artinya, firewall berfungsi mengatur, memfilter, dan mengontrol lalu lintas data yang diizinkan untuk mengakses jaringan private yang dilindungi. Ada beberapa kriteria yang dilakukan firewall. Apakah memperbolehkan paket data mengalir atau tidak, yaitu sebagai berikut. A. Alamat IP dari komputer sumber. B. Port TCP atau UDP sumber dari sumber. C. Alamat IP dari komputer tujuan. D. Port TCP atau UDP tujuan data pada komputer tujuan. E. Informasi dari header yang disimpan dalam paket data. Beberapa fungsi dari firewall yaitu sebagai berikut. A. Mengontrol dan mengawasi paket data yang ada di dalam jaringan. B. Melakukan proses autentifikasi terhadap akses di dalam jaringan. C. Melakukan recording dan pencatatan dari setiap arus transaksi yang dilakukan pada satu sesi. 3. Manfaat firewall pada jaringan komputer. A. Menjaga informasi rahasia dan berharga yang menyelinap keluar tanpa sepengetahuan. B. Sebagai filter juga digunakan untuk mencegah lalu lintas tertentu mengalir ke subnet jaringan. C. Memodifikasi paket data yang datang di firewall. D. Akurasi data. 4. Prinsip dan cara kerja firewall pada jaringan komputer. Firewall dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Namun, cara kerja firewall optimal bila kedua jenis perangkat digabungkan.
Selain membatasi akses ke jaringan komputer, firewall juga memungkinkan akses remote ke jaringan private atau melalui Secure Authentication Certificates and Logins atau sertifikat keamanan autentifikasi dan login. Guna mengatur lalu lintas perpindahan data komputer dan internet, firewall dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari dua metode, yaitu metode packet filtering dan inspeksi stateful. A. Packet filtering. Packet filtering merupakan cara kerja firewall dengan memonitor paket yang masuk dan keluar, mengizinkannya untuk lewat atau bertahan berdasarkan alamat internet protokol atau IP, protokol, dan portnya. Packet filtering disebut juga firewall statis. Ini dia topologi yang sudah digambarkan. Di ini bisa dilihat. Ini adalah internet dan ini packet filtering firewall. Di sini terhubung ke workgroup switch dan ini ke PC dan web server. Server-server di sini ada web server, DNS server, email server, seperti itu. Lanjut ke B, inspeksi stateful. Inspeksi stateful dikenal sebagai firewall dinamis. Inspeksi stateful secara besar-besaran telah mengganti paket filtering. Pada firewall statis, hanya header dan paket yang dicek. Artinya, seorang hacker dapat mengambil informasi melalui firewall dengan sederhana, yaitu mengindikasikan reply melalui header. Sementara dengan firewall dinamis, semua paket dianalisis hingga ke dalam lapis-lapisannya dengan cara merekam alamat IP dan juga nomor portnya sehingga keamanannya lebih ketat dibandingkan paket filtering. 5. Arsitektur firewall pada jaringan komputer. A. Arsitektur dual home host. Arsitektur dual home host yaitu komputer yang memiliki paling sedikit dua interface jaringan. Seperti ini topologinya dapat dilihat. Dia ini memiliki dua interface jaringan. Ini internet terhubung melalui bastion host dan di sini ada komputer yang terhubung. Lanjut, yang B, arsitektur screened house. Arsitektur screened house menyediakan servis dari sebuah host pada jaringan internal dengan menggunakan root yang terpisah. Pengamanan pada arsitektur ini dilakukan dengan menggunakan packet filtering, di mana tiap sistem eksternal yang mencoba untuk mengakses sistem internal harus berhubungan dengan bastion host. Bastion host diperlukan untuk tingkat keamanan yang tinggi. Bastion host berada dalam jaringan internal. Ini dia topologinya dapat dilihat seperti ini. Sedikit berbeda dengan yang di sini. Ini ada di sini hanya ada bastion house, sedangkan di sini ada router dan bastion house. Jadi ada dua untuk menghubungkannya. Lanjut ke C, arsitektur screened subnet. Arsitektur screened subnet menambahkan sebuah layer pengaman tambahan pada arsitektur screened house, yaitu dengan menambahkan sebuah jaringan parameter yang lebih mengisolasi jaringan internal dari jaringan internet. Jaringan parameter mengisolasi bastion house sehingga tidak langsung terhubung ke jaringan internal. Arsitektur ini dapat paling sederhana memiliki 12 screening router yang masing-masing terhubung ke jaringan parameter. Router pertama terletak di antara jaringan parameter dan jaringan internal, dan router kedua terletak di antara jaringan parameter dan jaringan eksternal, biasanya internet. Nah, ini seperti ini. Tadi yang arsitektur sebelumnya routernya hanya satu, dan ini routernya ada dua, dan ini juga ada bastion house. Sama-sama internet dan sama-sama ada yang terhubung PC-nya. Oke, kita lanjut. 6. Teknologi firewall pada jaringan komputer.
A. Service control, kendali terhadap layanan. B. Direction control, atau kendali terhadap arah. C. User control, atau kendali terhadap pengguna. Dan D. Behavior control, kendali terhadap perlakuan. Yang ketujuh, karakteristik firewall pada jaringan komputer. A. Firewall harus lebih kuat dan kebal terhadap serangan dari komputer luar. B. Hanya aktivitas atau kegiatan yang dikenal atau terdaftar saja yang dapat melalui atau melakukan hubungan firewall. Dan C. Semua aktivitas atau kegiatan dari dalam keluar harus melalui firewall, begitupun sebaliknya. Yang kedelapan, firewall policies. Demilitarized Zone atau DMZ merupakan mekanisme untuk melindungi sistem internal dari serangan hacker atau pihak-pihak lain yang ingin memasuki sistem jaringan tanpa mempunyai hak akses. A. Sebagai pos keamanan jaringan. B. Mencegah informasi berharga bocor tanpa sepengetahuan. C. Mencatat aktivitas pengguna. D. Memodifikasi paket data yang datang. E. Mencegah memodifikasi data pihak lain. Ini seperti ini. Ini ada di sini firewall system, router terhubung ke internet dan terhubung ke firewall. Baru nanti di DMS network di sini baru terhubung ke ini ada beberapa server dan ini local area network. Ada internet server, Google server. Ini itu internet ini, server ini, dan lalu ke PC atau workstation. Lalu ke-9, keuntungan dan kelemahan firewall pada jaringan komputer. A. Keuntungan. 1. Firewall merupakan fokus dari segala keputusan sekuritas. 2. Firewall dapat menerapkan suatu kebijakan sekuritas. 3. Firewall dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. 4. Firewall dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. B. Kelemahan. 1. Firewall tidak dapat melindungi network dari serangan koneksi yang tidak melaluinya. Kedua, firewall tidak dapat melindungi dari serangan metode baru yang belum dikenal oleh firewall. 3. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan virus. Yang ke-10, IP tables pada jaringan komputer. IP tables adalah tools atau alat yang digunakan untuk sistem operasi Linux yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan penyaringan atau filter terhadap lalu lintas atau trafik data dalam sebuah server. Yang ke-11, IP firewall pada jaringan komputer. Adapun format IP firewall yaitu sebagai berikut. Sini ada CMD rule underscore number action login selection stateful. A. CMD sama dengan /bin SBIN /IPFW. B. Rule underscore number sama dengan, ini ada beberapa angka di sini. Di sini 0001,0002,003,004 dan seterusnya. C. Action sama dengan parse, permit, allow, accept, deny, atau drop. D. Logging optional. E. Selection. TCP, UDP, atau UCME atau daftar protokol ada di /etc/protocol. From SRC to DST, port number in out via IEF. F. Stateful optional. 12. Intrusion Detection System pada jaringan komputer IDS merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. Tipe dasar IDS. 1. Rule-based system, yaitu salah satu tipe data IDS yang menggunakan database sebagai tanda penyusupan atau serangan yang telah dikenal. 2. Adaptive system, yaitu salah satu tipe dasar IDS yang mempergunakan metode yang lebih canggih. B. Jenis-jenis IDS. Network Based Intrusion Detection System atau NIDS adalah jenis IDS yang bertanggung jawab untuk mendeteksi serangan yang berkaitan dengan jaringan.
C. Cara kerja IDS. Cara kerja IDS yang paling populer adalah menggunakan pendeteksian berbasis signature yang melibatkan pencocokan lalu lintas jaringan dengan basis data yang berisi syarat-syarat serangan dan penyusupan yang sering dilakukan oleh penyerang. D. Kelebihan dan kekurangan penggunaan IDS. 1. Kelebihan. A. IDS dapat mendeteksi eksternal hacker dan serangan jaringan internal. B. IDS dapat disesuaikan dengan mudah dalam menyediakan perlindungan untuk keseluruhan jaringan. C. IDS dapat dikelola secara terpusat. D. IDS menyediakan pertahanan pada bagian dalam. E. IDS menyediakan layer tambahan untuk perlindungan. Yang kedua, kekurangan. A. Lebih bereaksi pada serangan daripada mencegahnya. B. Menghasilkan data yang besar untuk dianalisis. C. Rentan terhadap serangan yang rendah dan lambat. D. Tidak dapat menangani trafik jaringan yang terenkripsi. E. IDS hanya melindungi dari karakteristik yang dikenal. B. Fungsi firewall pada jaringan VoIP. 1. Konsep firewall pada jaringan VoIP atau VoIP ya. Jaringan VoIP ialah jaringan yang menyediakan layanan multimedia internet, aplikasi, dan memiliki struktur yang cukup rumit dibandingkan dengan jaringan komputer. 2. Segmentasi jaringan. Segmentasi jaringan merupakan salah satu upaya mitigasi untuk mengurangi resiko terjadinya hacker. Keamanan jaringan VoIP mencakup beberapa segmentasi jaringan yang tepat, yaitu sebagai berikut. A. Network segmentation. Network segmentation atau segmentasi jaringan merupakan kemampuan untuk merampingkan dan mengontrol lalu lintas untuk mengalir di antara komponen VoIP. Segmentasi jaringan berfungsi untuk mengetahui kelompok yang biasa disebut network dari suatu IP. B. Out-of-band network management. Out-of-band network management adalah konfigurasi yang dilakukan dengan cara menghubungkan komputer secara langsung dengan port konsol atau dengan port auxiliary atau AUX dari router yang akan dikonfigurasi. C. Private addressing. Private addressing merupakan segmentasi jaringan atau suatu mekanisme yang digunakan untuk melindungi serangan eksternal. 3. Fungsi firewall pada jaringan VoIP. A. Keamanan jaringan. 1. Confidentiality, yaitu memberi persyaratan bahwa informasi atau data hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. 2. Integrity, yaitu memberi persyaratan bahwa informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang. 3. Availability, yaitu memberi persyaratan bahwa informasi yang tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. 4. Authentication, yaitu memberi persyaratan bahwa pengirim suatu informasi dapat diidentifikasi dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak palsu. 5. Non-repudiation, yaitu memberi persyaratan bahwa baik pengirim maupun penerima pesan informasi tidak dapat menyangkal pengiriman pesan. B. Mencegah gangguan sistem. Ada 4 kategori utama bentuk gangguan pada sistem fungsi firewall pada jaringan VoIP, yaitu sebagai berikut. 1. Interruption, yaitu aset dari suatu sistem diserang sehingga tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. 2. Interception, yaitu pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses pada suatu aset. 3. Modification, yaitu pihak yang tidak berwenang tetapi dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset. 4. Fabrication, yaitu suatu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. C. Mencegah gangguan interworking. 1. Hacking, yaitu kerusakan pada infrastruktur jaringan yang sudah ada. 2. Phishing, yaitu pemalsuan terhadap data resmi untuk hal yang berkaitan dengan pemanfaatannya. 3. Deface, yaitu perubahan terhadap tampilan suatu website secara ilegal. 4. Guarding, yaitu pencurian data terhadap identitas perbankan seseorang. Begitu saja materi dari saya. Ya, segitu saja penjelasan dari saya. Itu terlalu panjang lebar dan apapun itu, tapi saya harap kalian bisa mengerti apa yang sudah saya katakan dari materi firewall tadi. Bila ada suatu support, comment, ataupun saran, tulis di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke? Bye-bye.